Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas soal pelatihan TKA, kimia SMA, MA, atau SMK, sesuai dengan kisi-kisi. Kali ini kita di part ke-7 ya. Untuk kisi-kisi yang lebih detail, kakak bahas di part 1 ya, kalian silahkan lihat ke sana. Nah, di sini, ini kakak rangkumin aja. Ini bagian dari kisi-kisinya, teman-teman. Nanti ada 9 bab yang terdiri dari beberapa subbab, 9 materi. Nah, ini yang akan keluar di TKA teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang poin stoikiometri yang ke-6 nih ya, perhitungan stoikiometri sederhana. Nah, struktur atom, ikatan kimia, sama yang poin-poin ini udah kakak bahas di part sebelumnya ya. Silahkan cek di playlistnya saja. Ini kita nanti kakak fokus ke subbab ke-6 ini, perhitungan stoikiometri sederhana. Seperti itu ya. Sebenarnya ini gabungan teman-teman. Gabungan dari mana? Dari konsep mol dikombinasikan sama penyetaraan reaksi kimia sederhana ini. Nah, dua konsep ini nanti masuknya di perhitungan stoikiometri sederhana. Bagaimana modelnya? Nah, ini. Nah, ini ya contohnya. Dibakar sempurna 58 gram butana C4H10 dengan atau dalam oksigen berlebih. Volume CO2 dalam STP yang dihasilkan adalah, nah di sini ada butana. Dibakar berarti direaksikan sama oksigen ya. Masih ingat kan ya reaksinya? Jadi suatu hidrokarbon C4H10 H10 ketika bereaksi sama oksigen maka akan menghasilkan CO2 plus H2O ini ya. Pembakaran sempurna itu kan reaksi pembakaran. Nah, alur dalam menyelesaikan stoikiometri sederhana ini kakak udah rangkumin ya teman-teman. Poin-poinnya. Nanti kalau udah terbiasa, udah nggak perlu alur seperti ini biar membantu kita saja. Yang pertama, kita tuliskan reaksinya dan setarakan ya. Nah, ini kan belum setara. Pertama kita tulis reaksinya, ini tadi direaksikan sama oksigen, kemudian kita setarakan. C di ruas kiri ada 4, di ruas kanan masih 1 ya, berarti dikali 4. H di ruas kiri ada 10, di ruas kanan ada 2, biar jadi 10 kita kalikan 5. Sekarang O di ruas kiri ada 2, di ruas kanan ini 2 dikali 4, 8 ya. 1 dikali 5, 13. Oh, 1 dikali 5, 5. Nah, totalnya ada 13 gitu ya. Nah, oh di ruas kiri ada 2. Biar jadi 13, ya kita kalikan 13 per 2 gini ya. Atau 6,5 gitu ya. 6,5 kali 2 kan ketemunya 13. Atau 13 per 2. Oh, Kak, muncul pecahan, Kak. Atau ya bentuknya pecahan, nggak bilangan bulat, nggak masalah. Kenapa? Karena fokus kita cek. Yang diketahui kan ada butana ini. Yang ditanyakan volume CO2. Nah, ini. Jadi kita nggak menyinggung si oksigennya. Jadi kita biarin seperti itu nggak masalah gitu ya. Tapi kalau yang ditanyakan oksigen, biar nggak bingung, mungkin kita kali 2 semuanya, biar nggak ada pecahan. Nah, itu juga boleh. Seperti itu ya. Jadi langkah pertama beres. Langkah kedua, ubah zat yang diketahui ke dalam mol. Gunakan rumus massa per mr untuk massa. Kalau untuk gas rumusnya seperti ini, volume per 22,4, larutan rumusnya seperti ini gitu ya. Nah, ternyata di sini diketahui 58 gram. Nah, ini ada 58 gram. Kita ubah ke dalam mol, rumusnya gimana? Yang ini ya. Nah, mol, Kak, tulis di atas ini.
mol, simbolnya N, C4H10 sama dengan gram per mr. Gramnya 58, mr-nya berapa? C itu ada 12 gitu ya. 12 dikali 4, 48 ya. Ditambah 10, H itu 1 ya, 1 dikali 10, 10. Jumlahnya 58 ya, pas. Biasanya memang angkanya nggak yang desimal banyak, teman-teman. Dia biasanya bulat gitu ya. 1 berarti 1 mol. Ternyata C4H10 dia punya 1 mol gitu ya. Oke, step 2 beres. Step ketiga, cari mol zat yang ditanya dengan perbandingan koefisien. Nah, ini ya konsepnya stoichiometry. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Di sini koefisiennya 1. Punya 1 mol. Kalau koefisiennya 4, berarti 4 mol kan. Nah, 4 kalinya gitu ya. Oke, CO2 kita dapat 4 mol. Step keempat, ubah mol menjadi satuan yang ditanya. Yang ditanya mana? Yang ditanya volume kan ya, volume dalam STP. Nah, kita bisa pakai rumus yang ini tadi, teman-teman. Volume STP kan ini ya. Nah, volume atau asalnya kan mol sama dengan volume STP per 22,4 gitu kan. Nah, kalau volume berarti ininya ke sini ya. Jadi harus di bawah sini. Volume dari CO2 sama dengan mol dikali 22,4. Molnya 4 kali 22,4. Nanti dapatnya 89,6 liter. Liter ya satuannya. Volume STP dia dalam liter. Nah, ini diketahui juga. Opsi yang tepat yang B. Seperti itu ya. Alurnya kita ubah ke dalam mol. Pertama kita setarakan, harus disetarakan. Habis itu kita ubah ke dalam mol. Habis itu perbandingan koefisien. Habis itu dioper atau dikonversikan lagi ke satuan yang ditanyakan gitu ya. Oke, lanjut nomor 2 biar lebih paham lagi. Nah, ini teman. Alurnya sama. Reaksi Al plus Cl2 menjadi AlCl3. Jika sekian gram Al bereaksi sempurna, maka massa AlCl3 yang terbentuk adalah, oke, sama ini ya. Pertama, kita tulis reaksi dan setarakan. Al plus Cl2 menjadi AlCl3. Kita setarakan dulu ya. Al ruas kiri 1, ruas kanan 1. Cl ruas kiri 2, ruas kanan 3. Berarti ini dikali 3 per 2. Gini kan. Nah, seperti itu ya. Misal, ini nggak mau pecahan, Kak. Oke, kita kalikan semuanya 2. Gini ya. Jadi nanti 2Al plus 3 per 2 dikali 2, 3Cl2 menjadi 2AlCl3. Gini ya. Ini juga boleh. Ternyata yang diketahui Al ada 13,5 gram. Nah, step kedua ya kita ubah yang diketahui ke dalam mol. Karena di sini pakai gram, massa berarti sama ya. Mol dari Al sama dengan gram per Ar. Karena dia atom berarti pakainya Ar. 13,5 dibagi 27. Nah, ini ketemunya, ini 2 kalinya ya. 0,2 berarti. 1 karena ini, oh bukan, gini. Ini dibagi 13,5, 1. Ini dibagi 13,5, 2. Gini ya. 1 per 2 berarti 0,5.
Nah, ternyata si AL dia punya 0,5 mol. Selanjutnya, nomor step 3, cari mol yang ditanya dengan perbandingan koefisien yang ditanya ini ya, AL, CL3. Nah, koefisiennya sama kan, ini 2, ini juga 2. Berarti molnya juga pasti sama, 0,5 mol gitu ya. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan massa. Ini masih dalam mol. Kalau massa berarti ini ya, asalnya kan ini kan kalau massa berarti nanti MR-nya dipindah ruas gitu ya. Gram dari AlCl3 sama dengan mol dikali MR-nya. MR dari siapa? Dari AlCl3. Molnya 0,5, MR-nya ini 133,5 gitu ya. Nah, ini nanti dapatnya 66,75 gram. Opsi yang tepat, nah nggak ada ya, mendekati yang A ini. Ini kok beda Kak? Nah, ini cuma di pembulatannya aja. Di soal, si ini dibulatkan sama yang membuat soal gitu ya. Jadi ini dianggap 133. Ini misal kita anggap 133, nah ini jawabannya nanti 66,5 ini ya. Nah, gitu aja wis, kita menyesuaikan soal gitu ya. Cuman kalau mau lebih akurat atau lebih pas ya 133,5. Seperti itu ya. Nomor 2. Mungkin kalian ada yang bertanya bedanya yang sederhana sama yang pakai pembatas gimana. Nah, nanti di part selanjutnya Kak jelasin ya bedanya gimana. Jadi sekilas kurang lebih kayak gini teman-teman. Ketika di dalam soal diketahui hanya satu, ini kan satu ya. Satu yang diketahui, nanti molnya yang diketahui juga hanya satu kan. Maka kita pakai perbandingan mol, perbandingan koefisien. Itu. Namun ketika nanti di soal diketahui 2, jadi di sini mol dari Cl2 juga diketahui. Nah, ini kita baru pakai konsep reaksi pembatas gitu ya. Nanti Kak jelasin lebih detail di step selanjutnya. Oh ya, ini tadi udah ada ya. Ubah mol ke yang ditanya, kalau massa berarti mol kali MR, kalau volume berarti mol kali 22,4. Ya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 3. Nah, ini mirip teman-teman. Sama seperti yang tadi. Langsung saja ya. Gas propana sebanyak sekian mil, sekian liter STP dibakar sempurna. Volume oksigen yang dibutuhkan berapa? Reaksinya ini. Langkah pertama, tulis reaksi kita setarakan. C3H8 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Gini kan. C-nya ruas kiri 3, ruas kanan 1, berarti kita kali 3. Hanya ruas kiri 8, ruas kanan masih 2, biar jadi 8, kita kalikan 4. O-nya 2 dikali 3, 6 di sini. 1 kali 4, 4. Totalnya 10 ya ini. Berarti ini harus ada 10, berarti dikali 5 gitu ya. Nah, yang diketahui propana ada 11,2 liter. Berapa mol dia? Kita cari ya. Kalau di samping sini, mol sama dengan volume per 22,4. Volumenya 11,2 per 22,4. Nah, ini setengahnya ya. 1 ini 2. Berarti 0,5. Maka C3H8 dia punya 0,5 mol. Yang ditanya volume oksigen. Mana oksigen? Ini ya. Nah, ketika 1 mol punya 0,5, kalau 5 berarti 5 kalinya kan? Atau 5 ini per 1 koefisiennya si yang diketahui dikali 0,5. Dapatnya
dia punya 2,5 mol gini ya. Nah, 2,5 mol masih dalam mol, yang ditanyakan volume, berarti kita pakai yang ini ya. Nah, ini tadi udah, ini tadi udah. Volume mol kali 22,4. Volume O2, oh di sebelahnya. Volume O2 sama dengan mol kali 22,4 liter. Molnya 2,5 kali 22,4 liter. Nanti dapatnya 56 liter. Nah, opsi yang tepat yang D. Seperti itu ya, udah semakin paham ya. Mudah teman-teman ini. Yuk, nomor 4. Nah, mungkin yang jadi tantangan itu menyetarakan di sana, jangan sampai teledor gitu aja ya. Ini variasi yang lain. Reaksi itu jelas belum setara itu ya. Jika 106 gram Na2CO3 direaksikan sama 1 molaritas HCl, volume HCl yang dibutuhkan. Oke. Kita setarain dulu. Na2CO3 plus HCl menjadi NaCl H2O plus CO2. Na di ruas kiri ada 2. Ruas kanan masih 1, berarti dikali 2. C ruas kiri 1, ruas kanan 1. Oke, udah sama ya. O ruas kiri 3, ruas kanan 1 ditambah 2, 3. Udah sama juga. H ruas kiri 1, di ruas kanan hanya ada 2 ini kan. Berarti ini kita kali 2. Cl-nya ada 2, di sini 2. Oke, dia udah setara gitu ya. Na2CO3 dia memiliki 106 gram. Berapa molnya? Nah, kita kerjakan ya. Berarti mol sama dengan gram per mr. Gramnya 1,06, 10,6. MR-nya ini kalau kita hitung teman, mana tadi? Na2CO3, Na23 kali 2, 46. Ditambah C, nggak tulis di mana ya? Di sini ya. 46. Ditambah C-nya 16. C-nya 12. Ditambah O-nya 16 kali 3, 48 gitu ya. Nah, nanti ketemunya 106. Nah, pas juga ya. Berarti 0,1 ya. Mol. Na2CO3 dia punya 0,1 mol. Nah, yang ditanya mana? Step selanjutnya kita cari mol zat yang ditanyakan. Yang ditanyakan si HCl-nya ya, volume HCl kan. Berarti ini yang ditanya, teman-teman. Kalau koefisiennya 1 dia punya 0,1. Kalau koefisiennya 2, 2 kalinya ya, berarti dia punya 0,2 mol gitu ya. Nah, ini yang bedanya di sini aja. Volume yang ditanyakan. Volume, dia kan bukan pada kondisi STP ya. Jadi ketahui konsentrasinya. Maka kita bisa pakai, nah rumus ini teman-teman. Mol, aslinya kan rumus umumnya itu dari molaritas ya. Molaritas itu mol per liter. Gitu. Volume gitu ya. Ini volume dalam liter. Gitu. Nah, kalau volume, kalau mol, kalau misal mol yang ditanya berarti M dikali V gitu ya. Seperti yang di sini. Kalau yang ditanyakan volume dalam liter, maka mol per M-nya kan. Terus di samping sini, volume HCl dalam liter ya. Ini dia dalam liter. Mol per molaritas, molnya didapat 0,2. Molaritasnya berapa? 1 ya. Berarti 0,2 liter
dia dalam mililiter, dikali 1000 ya, berarti ada 200 mililiter. Nah, opsi yang tepat yang C. Terakhir, 5 soal ya. Udah semakin paham ya. Seperti itu aja teman-teman. Cuman variasinya di yang ditanyakan biasanya. KClO3 menjadi KCl plus O2. Jika sekian gram KClO dipanaskan hingga habis, volume O2 yang dihasilkan. Oke. Reaksinya udah diketahui ya. KClO3 menjadi KCl plus O2. K-nya ruas kiri 1, kanan 1, Cl 1, kanan 1, O-nya kiri 3, kanan 2. Maka biar jadi 3, berarti dikali 3 per 2 atau 1,5 gitu ya. Semuanya kita kalikan 2, biar nggak ada pecahan, berarti nanti 2 KClO3 menjadi 2 KCl plus 3 O2. Ini kan? Ternyata KClO3 yang diketahui ada 24,5 gram. Kita cari molnya ya, langsung aja di sini ya. Mol itu gram per mr. mr-nya KClO3 itu ada 122, teman-teman. 0,5 ada 5-nya. K mana? K ini ya, 39 ditambah 35,5 ditambah 48. Hitungnya sekian. Nah, ini hasilnya 0,2 gitu ya. 5 kali lipatnya. Jadi ini 1, ini 5 gitu. Nah, seperti itu ya. Kemudian 0,2 mol yang ditanya volume oksigen. Berarti ini ya, berapa mol? Kalau koefisiennya 2, dia punya 0,2. Koefisiennya 3, berarti punya 0,3 kan? Mol. Atau kita bisa pakai ini teman-teman. Koefisien yang ditanya 3 per koefisien yang diketahui 2 dikali mol yang diketahui 0,2. Ini juga bisa. 1, ini 0,1, 0,1 kali 3, 0,3 gitu ya. 0,3 mol. Belum selesai yang ditanya volume. Nah, nanti kita volume O2 sama dengan mol dikali 22,4 karena kondisi STP ya. 0,3 kali 22,4 liter, nanti dapatnya 6,72 liter. Nah, opsi yang tepat yang D. Seperti itu ya, 5 soal udah kita bahas. Udah variasinya ya seperti itu aja. Yang penting teman-teman bisa mereaksikan, menyetarakan, kemudian kita konversi aja apa maunya atau yang diketahui di soal ke dalam mol. Habis itu kita cari yang ditanyakan dengan perbandingan koefisien. Terakhir, molnya dikonversi sesuai yang ditanyakan gitu ya. Udah, itu aja. Nanti di reaksi batas pun sama, nanti beda selisih sedikit stepnya, ada step tambahan. Semoga videonya bermanfaat ya. Nanti kakak sambung di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini ke teman-teman yang lainnya, biar bersama-sama kita siapkan TKA Kimia di 2025. Sampai jumpa di video selanjutnya.